Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bella Arsita dengan NPM 2114071012 dari Teknik Pertanian Angkatan 2021 kelas TB. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Transformator dari mata kuliah Listrik dan Elektronika dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mareli Telumbanua, STP MSc. Baiklah, langsung saja kita masuk di materi pengertian dari transformator. Jadi transformator itu atau biasa disingkat dengan trapo itu merupakan suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain, atau dia bisa mengubah tegangan arus listrik AC menjadi tegangan arus listrik DC. Contoh pengubahan tegangan itu misalkan dia bisa menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC menjadi 12 volt AC. Ataupun dia juga bisa menaikkan tegangan dari 110 volt AC menjadi 220 volt AC. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja dari transformator. Jadi pada sebuah transformator atau trapo itu terdapat dua atau lebih kumparan atau coil. Nah, di mana dia bisa membungkus atau mengelilingi sebuah core atau inti yang biasanya terbuat dari besi. Nah, kumparan-kumparan ini itu terpisah secara elektrik, namun dia bisa terhubung secara magnetik melalui jalur yang memiliki reluktansi yang rendah. Kumparan-kumparan ini juga memiliki induksi bersama atau timbal balik atau mutual induction. Transformator atau trapo itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Berdasarkan pada hukum tersebut, maka apabila sebuah kumparan atau primer dihubungkan dengan sebuah tegangan bolak-balik atau AC, maka akan timbul flux bolak-balik pada inti yang terbungkus kumparan. Kumparan tersebut membuat jaringan tertutup, sehingga dia bisa mengalirkan arus primer. Karena adanya flux pada jaringan kumparan primer tersebut, maka pada kumparan primer itu akan terjadi induksi sendiri atau self-induction. Pengaruh induksi dari kumparan primer membuat kumparan sekunder juga terjadi induksi. Jadi pada induksi pada kumparan sekunder itu biasanya disebut sebagai induksi bersama atau mutual induction. Induksi yang terjadi pada kumparan sekunder menyebabkan terjadinya flux magnet. Flux magnet pada kumparan sekunder ini bisa menghasilkan gaya gerak listrik. Misalnya ketika rangkaian sekunder ini diberi beban, maka bisa mengalirkan arus sekunder akibat dari gaya gerak listrik yang terjadi. Bisa dikatakan transformator atau trapo ini meneruskan tenaga listrik secara magnetik. Setelah membahas cara kerja, kita akan lanjut membahas tentang fungsi dari transformator atau trapo itu sendiri. Jadi fungsi dari transformator itu adalah dia bisa mengubah besaran listrik suatu rangkaian. Nah, besaran utama yang diubah oleh sebuah transformator itu adalah tegangan. Jadi, transformator itu juga bisa berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus listrik. Kalau untuk menaikkan, dia biasanya menggunakan kumparan step up. Sedangkan kalau untuk menurunkan, dia juga bisa menggunakan kumparan step down. Intinya, secara garis besar, fungsi dari transformator itu adalah untuk menyalurkan energi listrik ke tegangan rendah maupun ke tegangan tinggi. Nah, penyaluran ini biasanya berlangsung dalam frekuensi yang sama. Setelah membahas fungsi, kita akan berlanjut ke jenis-jenis transformator. Pada umumnya, transformator itu yang sering lebih dikenal itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama transformator atau trapo step up. Transformator step up ini adalah trapo yang berfungsi untuk menaikkan taraf atau level tegangan AC dari yang rendah ke taraf yang lebih tinggi.
Sedangkan transformator atau trafo step down adalah jenis trafo yang digunakan untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari tahap yang lebih tinggi ke taraf yang lebih rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai rangkaian dari gambar transformator. Jadi di gambar transformator yang ada di PPT ini diketahui bahwa dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa di gambar tersebut terdapat inti besi. Lalu ada dua jenis kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, jadi penjelasannya itu yaitu apabila inti besi ini diberi arus bolak-balik secara beredar, maka inti besi tersebut akan memiliki magnet. Jadi kalau inti besinya diberi arus bolak-balik secara beredar, maka secara otomatis inti besi tersebut akan memiliki magnet. Dan apabila magnet dikelilingi suatu lilitan, maka suatu lilitan itu akan memiliki perbedaan tegangan pada setiap ujung-ujungnya lilitan tersebut. Nah, perlu diketahui juga inti besi itu ada berbentuk dua, yaitu ada yang berbentuk E dan ada yang berbentuk I. Jika transformator itu dibongkar, maka akan terdapat dua lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Transformator atau trafo ini itu memiliki dua kumparan utama, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer itu sendiri merupakan kumparan dari transformator yang diberi tegangan dari suatu sumber tenaga dalam bentuk arus dan tegangan AC. Sedangkan kumparan sekunder itu merupakan kumparan transformator yang dapat mengirimkan tegangan dan arus AC ke beban. Kumparan primer itu dihubungkan ke sumber tegangan, sedangkan kumparan sekunder itu dihubungkan pada hambatan atau beban. Selanjutnya kita beralih ke bagian-bagian dari transformator itu sendiri. Jadi bagian-bagian utama transformator itu yang pertama adalah inti besi. Nah, inti besi itu sendiri berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Jadi dibuat dari lempengan-lempengan. Jadi inti besi ini terbuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas atau sebagai rugi-rugi besi. Yang kedua adalah kumparan trafo. Jadi kumparan trafo ini adalah kumpulan dari beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan. Nah, kumparan tersebut itu terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang diisolasi baik. Kumparan tersebut sebagai alat transformasi tegangan dan arus. Selanjutnya yang ketiga bagian dari transformator itu adalah minyak trafo. Minyak trafo ini memiliki fungsi yaitu sebagai bahan isolasi dan media pendingin dari transformator itu sendiri. Lanjut yang keempat adalah busing. Jadi busing itu memiliki hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah busing, yaitu sebuah konduktor. Jadi busing itu merupakan sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang sekaligus dia itu berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki trafo. Selanjutnya yang kelima adalah tangki konservator. Tangki konservator ini memiliki fungsi yaitu untuk menampung minyak cadangan dan uap atau udara akibat pemanasan trafo karena arus beban. Jadi dia bisa menampung minyak yang timbul akibat pemanasan trafo karena arus beban, di mana di situ dipasang silika gel. Jadi di tangki konservator itu dipasang silika gel yang berfungsi untuk menyerap kelembaban udara. Dan yang terakhir adalah komponen-komponen pendukung. Jadi di trafo ini ada beberapa komponen pendukung seperti relay bucol atau
pressure relief valve untuk pengaman. Juga ada komponen indikasi seperti termometer untuk temperatur gauge trafo. Juga itu terdapat level sensor untuk ketinggian oli. Ada juga tap changer berfungsi sebagai perubah perbandingan transformator untuk mendapatkan tegangan operasi sekunder sesuai yang diinginkan dari tegangan jaringan atau primer yang berubah-ubah. Tap changer ini juga dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban atau on load atau juga dalam keadaan tak berbeban atau off load. Tap changer ini juga dilengkapi dengan drain valve atau untuk pergantian oli, lifting lock untuk pengangkatan pada waktu instalasi, dan juga sistem pendingin seperti ONAN atau oil natural air natural, ONAF atau oil natural air forced, ODAP oil directed air forced, atau OVAP yaitu oil forced air forced, dan OFWF oil forced water forced. Dan masih banyak lagi tergantung sistem pendinginnya. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang persamaan transformator yang umum yang harus kita ketahui, atau bisa kita ketahui rumus dari transformator. Jadi rumus dari transformator itu sendiri adalah VV per PS sama dengan NV per NS sama dengan IS per IP. Kita bisa lihat sendiri ketegangan dari keterangan dari simbol masing-masing, yaitu NV itu berarti jumlah lilitan primer, sedangkan NS adalah jumlah lilitan sekunder. Kalau VP itu merupakan tegangan primer, kalau VS itu tegangan sekunder. Dan yang IV itu arus primer, sedangkan IS itu merupakan arus sekunder. Di PPT ini kita bisa melihat beberapa contoh soal dari transformator. Jadi misalkan contoh soal pertama itu pertanyaannya adalah perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah transformator adalah 4:10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah kuat arus sekunder? Jadi yang ditanya itu adalah IS. Maka cara penyelesaian dari soal ini adalah diketahui NP berbanding NS sama dengan 4:10. IP sama dengan 5A atau 5 ampere, dan ditanyakan adalah IS. Jadi cara penyelesaiannya adalah IS sama dengan NP per NS dikali IP. Berarti IS sama dengan 4/10 dikali 5. Jadi IS jawabannya adalah 2 ampere. Jadi kuat arus sekundernya dalam soal ini adalah jawabannya adalah 2 ampere. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai PPT saya mengenai materi transformator. Semoga dari penjelasan yang singkat ini teman-teman yang melihat atau menonton video ini bisa mengerti tentang materi transformator, apa saja yang harus dibahas di materi transformator. Kurang dan lebih saya minta maaf. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.